Ini ada darah. Ini sakit. Jadi di sini salah kapal itu. Bisa sampai ke sana. Ini ada masih ada tandanya di sini kan bercak darahnya banyak kok. Di sini kakinya, di sini juga banyak. Ada kena air. Foto-foto bakalan sempat dibawa dulu kan? Dibawa ke rumah sakit. Oh itu ada yang luka dalam atau luar. Tuh. Pingsan, sudah kurang pingsan. Hanya karena 2 buah labu siam, seorang pria Parubaya di Cianjur, Jawa Barat harus kehilangan nyawanya. Minta, pria 56 tahun terbaring tak bernyawa. Warga Desa Telaga, Kecamatan Cugenang ini diduga meninggal dunia setelah menjadi korban penganiayaan. Korban diduga mengambil 2 buah labu siam dari kebun milik seorang warga pada Sabtu 28 Februari. Aksinya dipergoki pemilik kebun yang langsung mengejar korban hingga ke rumahnya. Di depan rumah, keduanya adu mulut. Saat ditanya, korban mengaku membawa 2 buah labu siam untuk dimasak menjelang berbuka puasa. Emosi karena hasil kebunnya sering hilang, pemilik kebun diduga memukuli korban berkali-kali. Adik korban dan warga kemudian datang untuk melerai. 2 hari usai penganiayaan, kondisi korban memburuk hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada Senin 2 Maret. Atas peristiwa ini, terduga pelaku yang merupakan pemilik kebun labu siam langsung ditangkap petugas. Pelaku kini menjalani pemeriksaan oleh unit reskrim Polres Cianjur. Untuk memastikan penyebab kematian, jenazah korban diotopsi di RSUD Sayang Cianjur. Dari mana orang digebukin disimpulkan kemudian dianggap damai? Karena miskin. Terus, bukan karena orang miskin terus lantas mau dibiarin. Orang dianiaya karena miskin biarin aja. Ya kenapa Bapak sebagai RT juga tidak ada inisiatif? RW-nya mana? RW-nya kan sakit. Sakit. Padaman itu. Pak Kades punya grup WA nggak di desanya? Ada, lengkap Pak. Nah, terus kita apa ini tidak tahu? Jujur ya guys, saya melihat kasus pencurian 2 buah labu siam di Cianjur sangat miris banget ya. Ini bulan puasa lagi, seorang lansia harus meregang kehilangan nyawa hanya gara-gara dipukuli oleh oknum, oleh penjahat yang namanya Ujang Ahmad. Yang bikin saya geram, bikin saya murka adalah aparatur hukumnya, aparatur pemerintahan setempat. Dari mulai RT, RW, lurah, orang duda yang kerjanya serabutan ini, dia nggak punya pekerjaan tetap. Saking pingin ngasih makan buat menu buka puasa ibunya, dia harus menyolong labu punya tetangganya. Ini jujur, saya masih anggap ini pekerjaan yang mulia karena demi memberikan makan kepada seorang ibu yang melahirkan. Dan saya murka terhadap aparaturnya, lurah kemana. Karena kenapa? Terjadi di hari Sabtu, sama sekali tidak dibawa ke rumah sakit, tidak ada tindakan medis. Berarti udah nggak ada yang dimakan lagi kalau sampai nyolong labu itu. Berapa bersaudara? Ibu kakaknya adiknya? Ibu kakaknya, ibu adiknya. Adiknya Pak Minta, terus Pak Minta, ibu, terus apa lagi? Ibu, terus ini anak yang satu. Maksudnya anak kayak Kakaknya, anak emak. Anak emak yang ke satu. Minta yang kedua. Bukan, yang ke-6. Kan 8. Amin ya Allah. Mak teh hoyong emam, hari hoyong emam teh sareng sayur teh gaduh acis eta teh. Ayo oke Kang, titip Pak Kompa. Alhamdulillah Bisa dialami. Dia mah kewajiban simkuring mah. Mah nama diurus ku negara nya. Nanya abdi janten murang kali emak. Ya. Masih sehatnya banyak. Bu almarhum mulai saat ini akan diurus oleh pemerintah daerah Kabupaten Cianjur. Di sini kami harus hadir. Saya hadir di sini pun sebetulnya bukan sebagai bupati, tapi sebagai sesama warga, sesama orang tua yang memiliki anak, orang tua yang pasti tidak siap kehilangan anaknya dengan cara seperti ini,
dan kami pun hadir sebagai Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam jumpa lagi bersama saya Adam Jeep, hanya di Adam Jeep Channel. Ingat podcast Adam Jeep yang akan mengupas tuntas yang informasi secara aktual, sesuai fakta, data, dan realita yang seliuran di media digital atau platform media sosial ya. Nah, YouTubeolik semua, sebelum itu yuk dukung terus buat para abang-abangku, para adik-adikku, para sultanku, para crazy rich. Dukung terus channel Adam Jeep dengan cara apa? Dengan cara memberikan super chat, super thank, tanda terima kasih, wabil khusus gabung di grup komunitas Adam Jeep. Karena insya Allah banyak sekali konten-konten premium yang tidak akan pernah ada di channel dan di konten manapun. Hanya ada di channel Adam Jeep. Nah, di konten kali ini kita akan membahas sebuah informasi yang bikin saya murka, marah. Ini bulan puasa, bulan penuh berkah. Di mana-mana bulan puasa tuh orang berbagi. Aduh. Yuk kita langsung cap to the choose ke daerah Cianjur, tepatnya di Kampung Bayangbang, Desa Talaga, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Nah, di sini ada jajaran pemerintahan nih, dari mulai bupati, terus turun ke kecamatan, turun lagi ke desa, RW, RT. Di sini kita akan membahas tentang lansia yang bernama Abah Minta atau Bapak Minta ya, usia 56 tahun, harus meregang nyawa dianiaya oleh yang namanya Ujang Ahmad, 41 tahun, sebagai penjaga kebun katanya. Nah, di sini Abah Minta ini sengaja nyolong waluh, ngambil waluh 2 butir, hanya pingin memberikan menu makan buka puasa buat ibunya tercinta. Miris banget. Andai kata saya tahu, saya beli sama kebun-kebunnya kalau perlu sekalian. Saya kasih buat Abah Minta. Berapa sih labu? Hina banget, gembel banget ini orang. Hanya gara-gara labu 2 butir harus menganiaya orang. Di sini yang saya kecewa adalah kemana aparatur pemerintahan dari mulai terkecil, RT, RW. Ini terjadi katanya di hari Sabtu, meninggal di hari Senin. Otomatis ada 3 hari loh. Ini korban sebetulnya bisa aja diselamatkan kalau langsung ada tindakan medis dibawa ke rumah sakit. Katanya tadi ada grup kepala desa. Harusnya RT koordinasi ke RW, RW koordinasi ke desa. Dan ada tindakan medis secepatnya. Kalau perlu pihak desa koordinasi ke pihak camat, kecamatan. Ini kan tidak terjadi. Hanya gara-gara mereka orang miskin. Selidiki lagi Pak. Kalau apabila terjadi ada keteledoran, pembiaran, cuek bebek. Pecat Pak. Pecat. Karena kenapa? Ini bulan puasa, Pak. Bulan puasa. Di mana semua orang punya rezeki itu berbagi loh. Kita nggak kenal etnis, nggak kenal agama. Kita lihat. Di jalan-jalan setiap sore. Membagikan makanan, takjil, dan yang lainnya. Pri cuma-cuma. Mau itu dikasih ke sesama umat muslim. Mau itu dikasih ke sesama non-muslim. Dibagi semuanya. Ini hanya gara-gara labu ditampar. Muka kita itu ditampar. Tahu nggak, pemerintahan kita tuh ditampar. Harusnya ada tindakan secepatnya. Ini rakyat miskin. Kelaparan. Nyolong itu hanya pingin ngasih makan seorang ibu. Itu tindakan yang mulia loh kalau menurut saya. Saya andai kata tahu benar. Saya transfer berapa. Berapa sih harga labu? Kalau perlu sama kebunnya saya beli. Benar saya. Emosi saya. Kenapa emosi? Bayangin seorang anak ingin memberikan menu terbaik buat ibunya. Hanya berbentuk labu, itu juga hasil nyolong. Kalau toh benar emang itu menurut hukum mencuri itu salah, oke. Bukan berarti harus dianiaya. Ada pihak yang berwajib yaitu Bapak Kepolisian.
bisa dilaporkan ke polisi, bisa juga dimediasi di ranah RT, RW ataupun di kelurahan. Bukan seperti ini. Jadi saya mohon yang namanya Ujang Ahmad, mohon tuntut oleh JPU seberat-beratnya ini Pak. Si Ujang Ahmad itu. Hakim vonis dia seberat-beratnya Pak. Kalau perlu hukum mati Pak. Kalau perlu hukum mati. Karena kenapa? Dengan sengaja di bulan puasa menganiaya orang. Kenapa dengan sengaja? Karena ini udah dilerai. Ini udah dilerai oleh adiknya Minta alias korban. Oleh adiknya korban. Ini saya jujur ya. Adiknya Abah Minta saat itu menyaksikan kejadian diem baik. Melihat begitu aja. Itu banci. Suruh pakai daster dia. Karena kenapa? Manusia mana sih melihat kakaknya dianiaya dalam kondisi hanya hal sepele. Semua orang bakal kepatik emosi, bakal melindunginya. Ini adiknya korban kalau nggak salah namanya Cucung akunya. Ini Cucung ini banci. Jujur, banci. Kalau perlu pakai daster dia. Melihat kakaknya dianiaya begitu sadis, dipukuli tanpa ampun. Dia diem baik. Banci. Ya, pantasnya pakai daster. Dan satu, penjahat ini yang namanya Ujang Ahmad udah di warning. Udah di stop, udah. Malah katanya dia disengajain, gua belum puas, pokoknya gua hajar terus. Berarti dengan sengaja mau menghilangkan nyawa orang. Dengan bertubi-tubi menghajar, memukul kepala dan semua seluruh badannya. Jadi mohon Bapak kepada aparatur yang terkait, kepada JPU, Jaksa Penuntut Umum, tuntut Bapak Ibu seberat-beratnya nih orang. Dan kepada hakim yang nanti akan memonis, ponis dengan hukum yang seberat-beratnya kalau perlu hukuman mati. Kenapa saya geram banget? Ini di bulan puasa, di mana orang punya rezeki itu berbagi, saling mengasihi, saling menyayangi. Ini hanya gara-gara 2 butir labu siam harus menganiaya hingga nyawa orang meninggal. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Bapak KDM hingga murka. Ini saya seneng nih. Bapak Aing, Gubernur Jawa Barat. Pemimpin percontohan nih Bapak Aing nih. Terima kasih Bapak KDM yang selalu peduli kepada warga Jawa Barat dan kepada masyarakat Indonesia. Bapak KDM murka hingga dipanggil tuh aparatur kampungnya dari daerah Kampung Bayangbang ya. Tepatnya ini terjadi lokasinya di Kampung Bayangbang, Desa Talaga, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Jadi di sini pemerintahan yang harus turun ke lapangan, Bupati Cianjur, Kecamatan Cugenang, Desa Talaga, kepala desanya. Harus di cross check. Kenapa ada rakyat yang benar-benar udah dianiaya sampai tidak dibawa ke rumah sakit? Kalian di mana? Bapak desa, Bapak kepala desa, kalian di mana? Gak mungkin Bapak nggak dengar ada rakyatnya dianiaya karena terjadi hari Sabtu, meninggal hari Senin, sama sekali tidak ada penanganan medis. Anda kemana? KDM hingga murka. Terima kasih Bapak Aing KDM, Gubernur percontohan ya. Bapak terus Pak jaga rakyat Pak, terus bahagiakan rakyat, terus lindungi rakyat ya Pak ya. Dikala rakyat Jawa Barat mendapatkan ketidakadilan, penganiayaan ataupun menderita ya, dan yang lainnya. Bapak KDM murka dan memanggil orang-orang yang sebagai saksi kah, sebagai yang tahu di lokasi dan segala macam. Yuk kita lihat cuplikannya guys. Jadi yang meninggal itu siapa? Yang meninggal itu kakak saya Pak. Kakak asli? Kakak asli. Namanya siapa? Namanya Minta. Minta itu pekerjaannya apa? Serabutan Pak. Punya istri? Duda Pak. Kemudian Minta ini pernah nggak suka nyuri-nyuri? Pernah Pak. Oh pernah. Iya. Ceritanya gimana dia ngambil waluhnya punya siapa? Ngambil waluhnya punya Bapak RW. Waluh gede? Waluh siam yang kecil. Yang kecil, yang waluh yang suka dikulum. Yang suka dikulum. Tujuan yang ngambil waluh itu rencananya buat apa? Buat dimasak buka puasa. Dia makannya buat dengan siapa satu rumahnya? Dengan ibu. Yang masaknya siapa? Yang masaknya Minta. Minta bisa masak? Bisa masak. Hebat. Ya. Atuh nu kitu mah ngambil waluh mah klek kitu hungkul atuh. Iya. Kudu jadi ribut. Ceritanya Cucum lagi masak ya. Ngelihat jam
Itu waktu itu jam 17.50 ya Pak. Nah, pas gitu nguping teriakan, tulung gitu nya. Pas ditinggal ku abdi Pak, kadita nuju ditinju, ditenggelan, dikuyuk terus. Minta tadi digebukinnya sama siapa? Sama Ujang Ahmad. Ujang Ahmad itu siapa? Ujang Ahmad itu pengurus kebunnya Abah Daman. Digebukin. Gara-gara ngambil waluh dua siam, siki. 2 siki. Aduh, aing mah. Digebugan. Terus waktu digebugan mintanya nggak ngelawan. Nggak ngelawan sama sekali, nggak melawan. Nah, gebuganan penting tapi kamawat. Pada abdi oge aya di payun teh Pak, abdi oge-nya waktu keur ngagebugan dengan soksieuna teh kieu Pak nya. Jadi soksieun anggapna sabotase atalapi sarwana lamun abdi ngomong. Refleks atuh monya dulu digebugan cicing wae. Ya mohon maaf ya. Iya. Harusnya Bapak kan ketika sudah digebukin ada dong. Kenapa Bapak tidak punya menaluri membela? Mohon maaf aja Pak. Ya takutnya seperti itu. Ya. Berhentinya gebukin oleh siapa? Diderai. Atos jang. Dilerai sama siapa? Sama si abdi Pak. Terus jang eta entos karunya jang terus digebugan wae. Aing teu penasaran, aing hayang keneh ngagebugan can puas gitu. Minta tuh umurnya berapa? Minta umurnya 56 Pak. Oh, udah tua. Iya. Yang ngegebukinnya umur berapa? 40-an Pak. Kemudian kapan meninggal? Hari meninggalnya hari Senin. Digebukinnya hari Sabtu sore. Tidak dibawa ke rumah sakit? Tidak Pak. Dibawa ke rumah sakit. Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit? Saya bingung cari itunya apa BPJS nah. Ditanyakan pingsan dia Pak. Ya kesalahannya di situ. Kesalahannya adalah orang sudah terluka parah dibiarkan tidak dibawa ke rumah sakit. Pak Kades punya grup WA nggak di desanya? Ada, lengkap Pak. Nah, terus kita apa ini tidak tahu? Ya karena tidak peka. Kenapa? Karena kita itu menganggap kalau orang miskin digebukin itu biasa. Beda kalau orang kaya. Beda kalau anak pejabat. Karena kita mindset pikiran kita nih dari mulai RT RW sampai di desa itu nganggap rakyat itu sepele, tidak besar. Karena yang nanganin tahlil siapa? Di masjid Pak, kemarin saya dihitungkan di masjid karena kalau untuk di rumah pertama kecil, kedua. Ya udah nanti saya nitip 40 juta untuk biaya hidup ibunya, nggak usah buat tahlil lah. Ya, untuk biaya hidup ibunya gitu loh. Oke guys, YouTube bolik semua, kita lihat ya tadi luar biasa Bapak Aing. Emang terima kasih Bapak Aing ini sebagai Gubernur Jawa Barat yang memberikan suri tauladan sebagai pemimpin yang amanah. Insya Allah ya, Bapak Aing kelihatan tadi murka dan marah ngelihat ada warga Jawa Barat harus meninggal dalam kondisi beribadah puasa. Bapak almarhum minta ya, warga kampung Bayabang, Desa Talaga, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, dia itu emang mencuri, tapi mencuri untuk ibadah. Kenapa saya bilang mencuri untuk ibadah? Dia mencuri untuk ngasih makan ibunya, memberikan menu terbaik seala kadarnya yang dia mampu, yang dia punya untuk berbuka puasa bersama ibunya yang sudah tua renta. Kalau saya bilang ini perbuatan yang sangat mulia. Cuman sayang, kita doakan semoga almarhum Bapak minta husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya ya. Saya di sini ngelihat sangat terharu ngelihat kebaikan Bapak Aing. Semoga Kang Dedi disehatkan selalu, diselamatkan dari mara bahaya. Karena beliau selalu peka ngelihat rakyat di kala rakyat sulit, mendapatkan musibah, penderitaan. Kang Dedi begitu murka tadi kepada orang-orang yang tahu di wilayah kampung Bayabang, Desa Talaga ini ya, termasuk lurahnya juga. Bapak Aing hingga memberikan santunan buat ibundanya almarhum sebesar 40 juta. Wow, keren banget. Ini yang namanya pemimpin guys. Ini yang namanya pemimpin, percontohan Gubernur Suri Tauladan. Gubernur Nusantara saya bilang ini ya. Gubernur Nusantara. Saudara-saudaraku guys dimanapun berada. Yuk kita lindungi warga kita, masyarakat kita. Jangan sampai ada kasus-kasus seperti di kampung Bayabang, Desa Talaga, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Sekali lagi mohon kepada pemimpin yang memiliki otoritas. Contohnya kita lihat dari kasus rakyat kecil yang selalu tertindas, selalu teraniaya.
Masih banyak garong-garong koruptor yang sekarang itu ngegarong duit negara triliunan, miliaran, ratusan triliun, ratusan miliar, hidupnya ongkang-ongkang kaki. Masih banyak. Dia menikmati dengan hedonnya dan segala macam. Tapi ini seorang rakyat kecil yang niat memuliakan ibunya, niat memberikan ibunya menu makan terbaik semampunya, harus kehilangan nyawa hanya gara-gara oleh makhluk yang namanya Ujang Ahmad. Istri Ujang Ahmad nangis-nangis histeris, meminta keadilan katanya, karena suaminya tidak sengaja, tidak ada niat membunuh. Gimana tidak sengaja? Udah jelas ini niat membunuh, karena udah dilerai oleh adiknya almarhum, tapi tidak digubris. Dia penuh dendam, dia penuh dengki, pokoknya sepuas-puasnya menghajar, memukul. Berarti itu udah mengerucut punya niat menghilangkan nyawa seseorang. Mari kita berikan, tenang ibu, istrinya penjahat ya, saya sebut. Buat istrinya penjahat, Ujang Ahmad di saat nangis-nangis minta keadilan. Baik, kita akan doakan, akan kasih keadilannya, hukuman mati. Ya, yang tepat menurut saya. Karena kenapa? Berani menghilangkan nyawa orang, apalagi di bulan puasa, di mana semua kita hawa nafsu, dendam, angkara murka, kebencian, kedengkian harusnya dibentengi, ini malah dilepaskan seenak-enaknya. Saya dengan sangat kepada jaksa penuntut umum, mohon tuntut seberat-beratnya. Saya juga mohon kepada Bapak Hakim nanti yang menyidang, yang memutuskan. Putus dengan satu putusan, hak hidupnya diambil oleh negara, alias hukuman mati. Itu yang setimpal kalau menurut saya. Yuk kita lihat cuplikannya. Sekali lagi saya mohon maaf atas perilaku suami saya. Oke, kita coba bisa bersabar. Anak saya tanyain terus, Bapak kemana? Mama, Bapak kemana? Bapaknya lagi kemana? Kerja. Di mana Bapak kerja? Di sana. Bapak kerja nyari apa? Nyari uang buat apa? Buat jajan efoi. Saya istri dari Bapak Ujang Ahmad, sebagai pelaku kejadian tersebut. Saya mohon, saya minta keadilan untuk suami saya, karena dia tidak berniat untuk menghilangkan nyawa seseorang. Sampai kejadian ini, keadaan saya dan anak saya nggak bisa diomongin lagi. Oke guys, YouTubeolik semua, para Adam Jeep Lovers, kita lihat tadi ya tangisan istri tersangka dari Ujang Ahmad, menangis histeris, lebih histeris daripada keluarga korban. Playing victim. Kalau saya boleh berspeak up, wajib diberikan keadilan, wajib. Kita kabulkan doa istrinya. Yuk, mudah-mudahan Bapak Hakim, Bapak Jaksa Penuntut Umum, Bapak-bapak yang berwenang mengadili nanti ya di pengadilan. Kabulkan, Pak. Kabulkan permohonan istrinya. Seadil-adilnya dia minta keadilan, yaitu harapan saya sebagai warga Indonesia, keadilannya adalah hak hidupnya diambil oleh negara, alias hukuman mati. Itu saya mengharapkan. Kenapa? Karena pertama, tidak ada terorir, Pak. Kita di bulan puasa ini, di mana orang tuh memberikan maklumat, di mana orang tuh saling mengasihi. Ya, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Kita harus saling mengasihi. Jangankan sesama muslim, sesama non muslim aja kita harus saling mengasihi, saling berbagi.
Bayangin kalau kita lagi berbagi takjil di jalanan nih, apa ditanya? Kamu agamanya apa? Kamu orang mana? Kamu etnisnya apa? Oh, kamu bukan muslim, enggak dikasih. Enggak kan? Di bulan puasa umat muslim, di saat memberikan makan takjil di pinggir jalan, mau itu orang Kristen kita kasih dengan kasih sayang, mau itu orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu dan segala macamnya, di saat ada di jalan kita bagi dengan kasih sayang. Ketemu agama muslim apalagi yang lagi ibadah puasa, kita bagi dengan kasih sayang. Semua berbagi. Tapi ini malu kita tertampar. Ada rakyat harus meninggal dan itu membela ibunya agar ibunya tidak kelaparan. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau saya berharap sih ya, apa sih putusan hukum buat Ujang Ahmad itu? Kabulkan doa istrinya, berikan keadilan. Keadilan yang tepat adalah hak hidupnya diambil oleh negara alias hukuman mati. Karena kenapa? Kita lihat nenek-nenek yang tadi biasa dikasih makan oleh Bapak Minta. Sekarang Bapak Mintanya udah meninggal. Siapa? Ada lagi tadi adiknya si Cucung itu. Hingga disentil oleh Kang Deddy Mulyadi. Harusnya dia yang bertanggung jawab. Kenapa di saat kakaknya dianiaya harusnya dia langsung melerai. Langsung menjaganya, melindunginya. Hingga tidak terjadi hal yang lebih parah. Dan saya di sini jujur, harus di cross check nih aparat desanya nih. Di situ kan ada RT, ada RW yang tahu kejadian itu. Masa tidak koordinasi, tidak komunikasi kepada kelurahan? Harusnya dari pihak kelurahan itu menjemput pakai mobil ambulan, dibawa ke rumah sakit biar ada tindakan medis untuk menyelamatkan nyawanya. Pecat kepada aparatur yang berwenang, memecatnya yaitu Bapak Bupati. Lurahnya apabila ya saya tegasin lagi, ada keteledoran, ada pembiaran. Apabila hilang nyawa di bulan puasa, masalah sepele, aduh ya Allah. Oke YouTubeolik semua, terima kasih banyak ya guys. Sehat-sehat selalu, berkah, rezekinya melimpah. Terima kasih, itu konten terbaru dari Adam Jeep. Pantengin terus channel Adam Jeep. Mohon bantu support dan dukungannya dengan cara apa? Dengan cara subscribe, like, dan komen. Buat abang-abangku, adik-adikku, sultanku semuanya, mohon bantu dengan apa? Memberikan super chat, super thank, tanda terima kasih di channel Adam Jeep. Dan wabil khusus, yuk gabung di konten premium Adam Jeep.